Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjadi miskin. Bill Gates, pendiri perusahaan Microsoft, bersama Paul Allen menjadi orang terkaya dunia saat saham perusahaannya naik drastis sejak penawaran pertaniannya pada tahun 1986. Namun dia kehilangan gelar sebagai orang terkaya itu. Salah satu penyebabnya adalah karena dia mendonasikan sebagian kekayaannya melalui yayasan filantropi yang didirikannya bersama mantan istrinya yaitu Melinda pada tahun 2000. Hal ini memperlihatkan bahwa Gates merupakan salah seorang yang paling murah hati di planet ini. Meskipun demikian, Gates masih menduduki peringkat 4 orang terkaya di dunia. Berbeda dengan Kristus, dia meninggalkan kekayaan yang tiada taranya di surga, rela menjadi yang paling miskin dan hina di bumi. Dia lakukan ini agar kita menjadi kaya dalam segala hal. Kasih dan pengorbanan Kristus tidaklah tertandingi. Kemurahan hati dan kasihnya tiada tara. Jika kita masih hitung-hitungan sebelum memberi, Kristus bahkan memberi seluruh diri bersama dengan seluruh kekayaannya kepada kita yang pernah memusuhinya. Rasul Paulus mengubahkan kenyataan ini untuk mendorong jemaat Korintus yang kaya untuk turut dalam pelayanan kasih. Jemaat Makedonia dijadikannya contoh. Mereka tidak saja memberi kelebihan kemampuan mereka, melainkan mendesak Paulus untuk menerima pemberian itu. Kesempatan untuk memberi bagi mereka merupakan anugerah Allah. Hal yang sama yang perlu kita lakukan bukan demi kemakmuran orang tertentu, melainkan agar ada keseimbangan antara memberi dan menerima di kalangan jemaat Tuhan. Memberi merupakan anugerah Allah. Kita lakukan agar terjadi keseimbangan antar jemaat Tuhan. Melihat semangat jemaat Makedonia dalam melaksanakan pelayanan kasih dengan segala keterbatasannya dibandingkan dengan jemaat Korintus di dalam segala kelebihannya. 2 Korintus pasal yang 8 ayat 1 sampai 15, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang pelayanan karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi kepada mereka bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak itu supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelayanannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan dengan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan dari apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Pasal yang ke-8 sekali lagi memberikan kita jawabannya. Paulus ngomong gini, saudara-saudara, ini nyapa orang Korintus ya. Kami, timnya Paulus, hendak memberitahukan kepada kamu, jemaat Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana? Di Makedonia. Nah, kemudian, jadi cerita ayat yang kedua, keempat, kelima, itu bicara tentang apa? Tentang jemaat Makedonia. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Makedonia?
tentang jemaat Makedonia. Paulus ngomong gini, selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, digambarkan miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mereka memiliki hati yang memberi, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ayat 4 ini luar biasa, karena menceritakan antusiasme daripada jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia begini, mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, ngambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dalam hal ini apa? Membantu keuangan atau pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya mungkin ketika Paulus melihat, kondisi mereka keuangan mungkin agak susah, jadi wajarlah. Kalaupun mereka memberi, mungkin jumlahnya tidak banyak. Tetapi nyatanya mereka memberi lebih banyak, bukan hanya harta, tetapi mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi orang-orang jemaat Makedonia ini luar biasa ya, hebat. Itulah sebabnya kita perlu mengenal jemaat Makedonia itu seperti apa, gitu ya. Karakteristik daripada jemaat Korintus ini seperti apa? Petunjuknya, sekali lagi, kita dapatkan di 2 Korintus pasal yang ke-8. Jadi satu pasal sebelum daripada perikop yang kita baca. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Saudara, tadi kalau Makedonia digambarkan miskin. Nah ini, jemaat Korintus digambarkan kaya. Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, kasih, pokoknya luar biasa. Tapi kemudian Paulus ngomong gini, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kenapa kok pelayanan kasih ini disindir ya? Saudara, kita lihat ya, latar belakang 2 Korintus 8 ini apa ya? Latar belakang 2 Korintus 8 itu begini ya. Jemaat Korintus itu memiliki komitmen untuk menolong jemaat di Yerusalem, dan komitmen yang diambil itu sudah sejak tahun lalu. Ya. Kalimat yang diwarnai merah, tolong dilihat. Sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Sampai sekarang sudah lewat 1 tahun, gak selesai-selesai. Nah kemudian, di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 1 dan 5, Rasul Paulus ini membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Berarti pemberiannya orang-orang jemaat Makedonia ini sudah terlaksana. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, karena itu, karena pelayanan jemaat di Korintus ini nggak selesai-selesai, maka Paulus itu mengutus seorang yang namanya Titus, ayat 6 ya. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu itu jemaat Korintus, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi supaya Titus ini utusannya Paulus, supaya pelayanan Korintus yang janji untuk memberikan pelayanan kasih pada jemaat di Yerusalem itu dapat terlaksana dengan baik, gitu ya. Nah, ini judulnya adalah hubungan antara kerelaan dan roh yang menyala-nyala. Ayat 11 dikatakan, maka sekarang selesaikanlah juga pelaksananya itu, hendaklah pelaksananya itu sepadan dengan kerelaanmu. Perhatikan kata kerelaan. Ini penting sekali, kerelaanmu. Artinya melakukan pelayanan itu harus memiliki apa? Kerelaan. Kalau sudah namanya terpaksa, maka itu bukan pelayanan lagi. Dan kenikmatan apakah yang dapat dirasakan oleh sesuatu yang terpaksa? Nggak ada, bukan? Kerelaan juga memiliki arti bahwa memiliki kemauan untuk menghadapi tantangan dengan tidak bersungut-sungut. Ini penting ya, penting sekali ya. Jadi kerelaan untuk memiliki arti bahwa
kemauan untuk menghadapi tantangan dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kalau saudara melakukan pelayanan, tapi bersungut-sungut, itu artinya sama saja dengan tidak melayani Tuhan dengan baik. Gitu ya. Melayani Tuhan dengan baik, itu penuh dengan sukacita. Rela, penuh dengan sukacita. Jadi, kalau Anda rela, itu artinya, ya ini ya, memiliki kemauan untuk menghadapi tantangan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah bersungut-sungut atau tidak kamu dalam menjalani pelayanan ini. Ada dugaan, kerelaan ini yang menjadi pembeda antara jemaat Makedonia dan jemaat Korintus. Artinya gini ya, memiliki kerelaan untuk melayani, itu pasti memiliki energi yang besar dan semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saudara, kalau misalkan tidak rela melakukan sesuatu, energimu pasti akan apa? Lemes. Tidak punya dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pelayanan itu. Nah, memiliki kerelaan, ini saya hubungkan dengan roh yang menyala-nyala. Itu karena apa? Seorang yang rela, itu pasti seorang itu juga yang menyala-nyala. Semangatnya tidak padam untuk melayani Tuhan. Karena itu, kita perlu refleksi diri. Jikalau kita mulai malas untuk melayani Tuhan, mungkin hati kita sedang merasa terpaksa untuk melayani Dia. Dan kerelaan itu sudah menjauh dari hidup kita. Berhati-hatilah terhadap hal ini. Oke, ayat 12 ya. Inside out, dari dalam keluar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi prinsip untuk berbagi itu adalah apa? Memberikan kontribusi dari apa yang ada pada kita. Jadi jangan pernah memberikan kontribusi dari apa yang tidak ada pada kita. Itu malah tidak memberikan kontribusi, tapi malah memberikan pengaruh yang buruk. Contoh ya, jadi misalkan kalau kita karunianya itu menyanyi, hendaklah kita menyanyi. Betul kan ya? Tapi kalau karunianya itu kita bukan menyanyi, terus gabung dengan paduan suara, tambah fales kabeh. Gitu loh. Jadi kenalilah karunia yang ada padamu. Bukan berarti kamu tidak boleh menyanyi memuji Tuhan. Tetapi keahlianmu itu memang bukan menyanyi gitu loh. Kalau nyanyi nanti nadanya dari kunci G pindah F. Ini repot. You know? Nah, karena itu kalau orang itu melayani dengan tidak ada yang ada padanya, bukan karunianya, maka pasti memberikan kontribusi negatif, bukan kontribusi positif. Jadi, yang harus kita lakukan adalah apa? Identify what is your talent. Apakah talentamu? Nyanyikah? Jadilah memuji Tuhan, pemuji Tuhan. Berkhotbahlah. Jadilah hamba Tuhan yang berkhotbah. Memiliki kepedulian terhadap kaum minoritas. Masuklah dalam pelayanan diakonia. Pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang sakit. Apakah karunia Anda itu berdoa? Suka sekali kalau berdoa. Layanilah orang lain dengan doa-doamu. Atau bermain musik. Pujilah Tuhan dengan musikmu, alatmu. Alat musikmu. Begitu ya. Jadi apa yang ada padamu, itu hendaklah diekspresikan keluar. Sesuai dengan karuniamu. Jangan sesuai dengan apa yang tidak ada gitu loh ya. Jadi jika kita itu memiliki kemampuan, kembali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kerelaan berpartisipasi dalam kerajaan Tuhan? Ingat, kerelaan tadi berhubungan dengan apa? Kerelaan itu berhubungan dengan energi, semangat, kemauan untuk memberitakan Injil, berkontribusi dalam kerajaan surga. Ayat 14 ini bicara tentang supaya ada keseimbangan. Maka adalah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada apa? Keseimbangan. Jadi Tuhan memberikan pada seorang keahlian tertentu, tetapi tidak kepada yang lain, dengan tujuan supaya orang yang memiliki keahlian, memiliki kerendahan hati melayani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan keahlian pada seorang, bukan dengan tujuan untuk pamer keahlian pada orang lain. Ingat frasa supaya ada keseimbangan.
Tuhan memberikan kita karunia berbeda satu dengan yang lain, supaya kita saling ngisi satu dengan yang lain. Ditinjau dari sisi yang berlainan, kita masing-masing memiliki sisi apa? Kekurangannya juga. Tadi kan kita bicara Tuhan ngasihi karunia, kelebihan. Tapi di sisi lain, kita juga masing-masing dari kita pasti memiliki sisi kekurangan. Di mana kekurangan kita bisa dipenuhi oleh kelebihan dari orang lain. Nah, adanya kekurangan ini dalam diri kita, itu ngajarkan kita supaya kita tidak menjadi sombong. Bahwa kita memang butuh orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita, itu menunjukkan bahwa kita memang manusia yang tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan kita, itu adalah alasan bahwa kita tidak boleh menjadi sombong. Karena satu-satunya yang sempurna, itu adalah Allah sendiri. Apa yang bisa dibanggakan atau disombongkan dari sesuatu yang tidak sempurna? Tidak ada, bukan? Jadi kalau Anda manusia, tetap sombong, berarti Anda berlawanan dengan kalimat tadi. Tidak sempurna, tapi Anda banggakan. Kontradiksi, kan? Tadi kan Anda setuju bahwa ketidaksempurnaan, tidak ada kebanggaan. Tidak ada satupun ketidaksempurnaan yang bisa memiliki kebanggaan. Karena itu, kesombongan itu adalah sesuatu hal yang aneh bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, adil itu sama dengan sama rasa, sama rata. Saudara, kalau kita lihat baik-baik ya, orang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Seolah-olah itu sama rasa, sama rata. Gitu ya. Nah, apakah memang benar demikian? Saudara, ayat 15 ini mengutip dari Keluaran 16 ayat 18. Bunyinya Keluaran 16 ngomong gini ya. Ketika mereka menangkarnya dengan Gomer, maka orang-orang mengumpulkan banyak, tak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tak kekurangan. Tiap-tiap orang apa? Mengumpulkan menurut apa? Keperluannya. Artinya, ayat 15 tidak sedang bicara sama rasa, sama rata. Karena tiap-tiap orang itu keperluannya beda-beda. Itulah sebabnya kebutuhannya juga beda-beda. Karena beda-beda tidak mungkin sama rasa, sama rata. Selain itu, adil itu mendapatkan sesuai dengan haknya masing-masing. Bukan sama rata, sama rata. Saudara, misalnya kita bicara masalah gaji. Gaji untuk level shop floor employee, misalkan karyawan lapangan, pasti beda dengan gaji seorang CEO. Betul ya? Karena apa? Kontribusi yang mereka lakukan terhadap suatu perusahaan memiliki bobot yang berbeda. Bukan berarti orang-orang karyawan tidak memiliki kontribusi, bukan. Tapi nilai daripada kontribusi dari setiap level jabatan itu memiliki perbedaan. Dan karena memiliki perbedaan, maka wajarlah kalau gaji yang diterima juga memiliki perbedaan. Begitu ya. Oke? Sama rata itu bukan juga untuk ngajari orang tuh malas dan menggantungkan diri pada orang lain, padahal sebenarnya mereka tuh bisa melakukan diri sendiri. Maksudnya tuh gini ya. Kan tadi yang ngambil sedikit enggak kekurangan ya. Nanti toh yang ngambil banyak ngasihi terhadap orang yang ngambil sedikit. Jadi akhirnya apa? Yowes males wis. Gak usah ngambil susah-susah. Nanti kan yang banyak itu memberi kepada yang miskin. Enggak kayak gitu maksudnya. Ayat ini tidak sedang berbicara seperti itu. Ingat, ayat 15 dikutip dari ayat Keluaran 16 ayat 18. Dan Keluaran 16 ayat 18 dikatakan, orang itu mengumpulkan menurut apa? Menurut keperluannya. Jadi kalau Anda tahu keperluannya 10, tapi Anda tuh mengumpulkan 5, terus Anda tuh minta pada orang lain supaya mencukupkan. Loh, ya itu enggak boleh dong. Kalau keperluan 10 ya kumpulkan 10 dong. Jangan kumpulkan 5. Gitu ya. Jadi ayat ini bukan untuk ngajari orang itu males, terus menggantungkan diri itu pada orang lain. Bukan. Sama sekali tidak ada arah ke sana. Oke? Renungan harian pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.